Belajarlah menerima bahwa tidak semua orang akan memperlakukanmu seperti kamu memperlakukan mereka. Ini adalah salah satu pelajaran tersulit. Kamu bisa menjadi orang baik, tulus, dan penuh perhatian, tetapi tetap saja ada yang mengecewakanmu. Bukan salahmu, kamu hanya perlu belajar membatasi akses, bukan membatasi kebaikanmu. Manusia langka hari ini bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, tapi yang tetap berbuat baik meski hatinya sering disakiti. Di zaman sekarang, jadi orang baik itu ujian, karena tulus sering dikhianati, peduli sering dimanfaatkan, sabar sering dianggap lemah. Banyak orang berubah bukan karena ingin jahat, tapi karena terlalu sering terluka. Yang dulu lembut jadi dingin, yang dulu peduli jadi cuek, yang dulu ikhlas jadi penuh curiga. Kalau kamu masih bertahan di tengah semua itu, percayalah, kamu istimewa, karena tidak semua orang kuat menjaga hatinya tetap bersih di dunia yang penuh racun. Tetap baik saat disakiti bukan tanda bodoh. Itu tanda imanmu hidup. Itu tanda hatimu dewasa. Kamu paham, kebaikanmu bukan untuk mereka, tapi untuk Tuhan. Jangan rusak dirimu karena kesalahan orang lain. Jangan matikan cahaya hatimu karena gelapnya dunia. Tetaplah jadi baik, meski tak selalu dihargai. Tetaplah tulus, meski sering disakiti. Karena setiap sabarmu, Allah catat. Setiap lukamu, Allah balas. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya engkau tidak akan mampu membuat semua manusia senang, maka perbaikilah hubungan antara diri kita dengan Allah. Dan jangan pedulikan apa kata manusia. Kalau video ini pernah mewakili isi hatimu, jangan simpan sendiri. Tekan like biar lebih banyak hati yang dikuatkan. Follow akun ini kalau kamu ingin tetap ingat, menjadi baik adalah pilihan orang kuat. Dan tulis di komentar, aku tetap baik, sebagai janji untuk dirimu sendiri. Kegagalan yang paling pahit dalam hidup ini, bukan kehilangan uang, bukan gagal bisnis, bukan jatuh berkali-kali, tapi satu hal ini, tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Bayangkan ayahmu, setiap tetes keringatnya adalah doa yang tidak pernah ia ucapkan. Ia lelah, tapi tidak pernah mengeluh. Bayangkan ibumu, doanya lebih dulu sampai ke langit, bahkan sebelum kamu meminta. Dan sekarang, kamu sudah dewasa, tapi masih belum bisa membuat mereka tersenyum dengan tenang. Bukan karena kamu tidak mau, tapi karena kamu belum jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingat ini baik-baik, waktu orang tuamu tidak bisa diulang. Kesempatan membahagiakan mereka tidak selamanya ada. Jangan tunggu sukses versi orang lain. Kejar sukses versi yang bisa membuat ayahmu bangga dan ibumu merasa aman. Hati-hati pola asuh mental miskin yang merusak masa depan anak. Mental miskin bukan berarti miskin secara harta, tapi lebih ke pola pikir dan sikap orang tua dalam mendidik anak. Kalau pola pikirnya salah, dampaknya bisa bikin anak kurang berkembang, merasa tidak dihargai, atau bahkan jadi kurang percaya diri. Berikut ciri-ciri orang tua dengan mental miskin dalam mendidik anak. Selalu merasa kekurangan. 1. Sering berkata, kita nggak punya apa-apa. Padahal anak butuh rasa aman, bukan ketakutan akan kekurangan membandingkan anak dengan orang lain. 2. Anak selalu dibandingkan dengan saudara atau teman. Membuat anak merasa tidak pernah cukup. Hanya fokus pada materi, bukan akhlak. 3. Lebih mementingkan anak dapat nilai bagus atau sukses secara materi, tapi lupa menanamkan nilai agama, moral, dan kasih sayang, sering menyalahkan anak. 4. Kalau ada masalah, anak jadi kambing hitam. Ini bisa bikin anak merasa tidak berharga, tidak mau belajar sebagai orang tua. 5. Merasa pola asuh mereka sudah benar, padahal zaman dan tantangan anak terus berubah, mengajarkan mental takut gagal. 6. Anak dilarang mencoba hal baru karena takut salah, padahal gagal adalah bagian dari proses belajar. Kurang memberi apresiasi. 7. Anak jarang dipuji ketika berusaha, tapi cepat dimarahi saat salah. Hidup dalam iri dan mengeluh. 8. Sering mengeluh tentang kehidupan, menyalahkan keadaan, dan anak ikut terbawa cara pandang negatif ini. Tidak memberi teladan baik. 9. Orang tua menuntut anak jujur, tapi mereka sendiri suka berbohong. Menuntut anak rajin ibadah, tapi tidak memberi contoh nyata. Kurang perhatian emosional. 10. Hanya memenuhi kebutuhan fisik, makan, sekolah, pakaian, tapi lupa pelukan, dukungan, dan dialog hati ke hati. Anak yang tumbuh dari pola asuh seperti ini biasanya bisa jadi minder, takut mencoba, atau justru tumbuh keras hati. Semoga bermanfaat sebagai edukasi dalam mendidik anak. Tunggu video lainnya dari Pansaplar.
Semangat mendidik ayah bunda.